Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Elisa Putri. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat umum. 1. Materi modern dan pemikirannya. Pengertiannya, filsafat modern adalah pengetahuan yang tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Sejarah filsafat modern. 1. Periode pertama adalah periode klasik. 2. Periode kedua adalah periode pertengahan. 3. Periode ketiga adalah periode modern. Perkembangan filsafat modern. Pada masa perkembangan filsafat modern, bidang ekonomi sangat berkembang pesat. Seperti contohnya kota-kota besar yang dijadikan pusat perdagangan, pertukaran barang, kegiatan ekonomi, moneter, dan perbankan. Ciri-ciri filsafat modern. 1. Dengan subjektivitas. 2. Dengan kritik. 3. Dengan kenyataan bahwa manusia menyadari waktu sangatlah penting dan tidak dapat terulang kembali. Aliran-aliran filsafat modern. 1. Rasionalisme. 2. Empirisme. 3. Idealisme. 4. Kritisisme. 5. Positivisme. Materi kedua, postmodern. Pengertian postmodern. Secara etimologis, postmodern terbagi menjadi dua kata, yaitu post dan modern. Maka postmodern diartikan sebagai koreksi terhadap modern itu sendiri dengan mencoba menjawab pertanyaan yang tidak dapat terjawab di zaman modern yang muncul karena adanya modernitas itu sendiri. Sejarah postmodern. Istilah postmodern pertama-tama dipakai di dalam seni. Jadi istilahnya postmodern berarti era pasca modern berupa gugatan kepada modernisme. Istilah postmodern pertama-tama dipakai dalam seni arsitektur. Di antara ciri utama arsitektur modern adalah gedung-gedung tinggi menjulang yang sangat teratur tanpa banyak variasi. Konsep dan ciri-ciri di era postmodernisme. Ciri-ciri postmodernisme terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, postmodernisme sebagai mode pemikiran, dan kedua sebagai periode kesejarahan. Postmodernisme sebagai metode pemikiran. 1. Dekonstruktisme. 2. relativisme. 3. Pluralisme. Postmodernisme sebagai periode kesejarahan. 1. Timbulnya pemberontak secara kritis. Timbulnya radikalisme etnis dan agama. 3. Meledaknya industri media massa. 4. Semakin menguatnya wilayah perkotaan. Sejarah postmodernisme dalam Islam. Bagi umat Islam, modernisme adalah salah satu fase sejarah yang ditandai dengan maraknya aktivitas, mulai dari maraknya pemikiran Islam hingga tindakan politik, dari arsitektur hingga mode berpakaian. Adapun respon masyarakat muslim. 1. Adanya pengingkaran nilai-nilai modernitas. 2. Ada yang melihat sebagai berkah. 3. Ada yang melakukan kritik. Aspek-aspek peradaban postmodern dalam Islam. 1. Dalam bidang pendidikan. 2. Dalam bidang teknologi informasi. 3. Dalam bidang arsitektur. 4. Dalam bidang seni Islam. Materi ketiga, filsafat barat kontemporer. Sejarah munculnya filsafat barat kontemporer. Filsafat kontemporer adalah periode dalam sejarah filsafat barat yang dimulai pada akhir abad ke-19, ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat dan munculnya filsafat analik dan filsafat kontinental beserta perdebatan di antara kedua kubu filsafat ini. Perkembangan filsafat barat kontemporer. Perkembangan filsafat pada zaman ini tidak terlepas dari filsafat zaman modern. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai gerakan pemikiran. Dalam perkembangan selanjutnya, filsafat barat kontemporer melanjutkan isu-isu utama dalam filsafat modern, namun dalam sudut pandang yang berbeda sama sekali. Isu tersebut antara lain metafisika, epistemologi,
antropologi atau humanisme, dan lain sebagainya. Aliran-aliran yang muncul dalam filsafat barat kontemporer. 1. Pragmatisme. 2. Fenomenologi. 3. Eksistensialisme. 4. Filsafat analis. 5. Strukturalisme. 6. Postmodernisme. Materi keempat, filsafat Islam dan pemikirannya. Sejarah munculnya filsafat Islam. 1. Masa awal filsafat Yunani kuno. Ciri masa awal kelahiran filsafat Yunani kuno adalah ditunjukkannya perhatian terutama pada pengamatan gejala kosmik dan fisik sebagai sesuatu asal mula atau arche yang merupakan unsur awal terjadinya segala gejala. 2. Zaman keemasan Yunani kuno. Filsafat pada masa ini ditandai oleh sejumlah nama besar yang sampai sekarang tidak pernah dilupakan oleh kalangan pemikir, termasuk pemikir masa kini, sekalipun berbeda pendapat. 3. Masa Helenitas dan Romawi. Ada sejumlah aliran-aliran pada masa ini. A. Stoicisme. B. Epikurisme. C. Skeptisisme. D. Ekletisme. E. Neoploitasme. 1. Zaman patristik. 2. Zaman skolastik. Zaman pencerahan atau Renais. Humanis dan individualisme merupakan ciri Renais yang sangat penting. Zaman modern. Filsafat modern dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. 2. Dialektika, idealisme, dan dialektika materialisme. 3. Fenomenologi dan eksistensialisme. 4. Pasca modernisme. 4. Islam klasik di dunia timur. 1. Al-Kindi. 2. Al-Ghazali. Filsafat Islam klasik di dunia barat. 1. Ibnu Rashid. 2. Ibnu Bajjah. 3. Ibnu Taufil. Materi kelima, filsafat Jawa. Budaya Jawa dan filsafat Jawa. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. 1. Bahasa. 2. Sistem pengetahuan. 3. Organisasi sosial. 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi. 5. Sistem mata pencarian hidup. 6. Sistem religi. 7. Kesenian. Perbedaan utama antara filsafat barat dan filsafat timur. Dalam filsafat timur bukan menciptakan filsafat untuk filsafat itu sendiri. Dalam filsafat barat tidak didapatkan pertentangan antara filsafat dan pengetahuan tentang Tuhan. Dalam bahasa Jawa, filsafat Jawa adalah ngundi kesempurnaan, sedangkan filsafat barat adalah ngundi kewijaksanaan atau mencari kebijaksanaan. Filsafat Jawa tidak terlepas dari filsafat moral Jawa yang telah diteliti oleh Susena. Antara lain disimpulkan oleh norma-norma Jawa yang boleh dipegang secara mati-matian. Tidak satu moral pun dapat memberi orang hak untuk melibatkan diri secara 100%. Dasar-dasar filsafat Jawa. 1. Metafisika. 2. Ontologi. 3. Epistemologi. 4. Aksionologi. Materi keenam, dasar filsafat logika. Pengertian logika dan macam-macamnya. Secara etimologis, logika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai hasil pertimbangan akal dan pikiran yang diutarakan melalui kata dinyatakan dalam bentuk bahasa. Logika juga merupakan salah satu cabang dari filsafat. Macam-macam logika ada dua, yaitu 1. Logika alamiah. 2. Logika ilmiah. Pengertian tema dan jenis-jenisnya. Tema merupakan salah satu yang sangat penting di dalam sebuah cerita. Jenis-jenis tema menurut Simpley. 1. Tema jasmania. 2. Tema sosial. 3. Tema ketuhanan. 4. Tema organik. 5. Tema egoik. Pengertian, predikat, dan jenis-jenisnya. Dalam tata bahasa, predikat adalah kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek.
Jenis-jenis predikat. 1. Predikat ekuasional atau penyama. 2. Predikat dalam verbal bervaluasi 1. 3. Predikat dalam verbal bervalensi 2 atau 3. Pengertian, definisi, macam, dan syaratnya. Definisi berasal dari bahasa Latin, yaitu definisi yang berarti menandai batas-batas pada sesuatu, menentukan batas, memberikan ketentuan atau batasan. Macam-macam definisi. 1. Definisi nominalis. 2. Definisi sinonim. 3. Definisi simbol. 4. Definisi etimologi. 5. Definisi sematis. 6. Definisi stimulatif. 7. Definisi denotatif. Syarat definisi: harus menentukan ciri-ciri secara hakiki. 2. Harus merupakan suatu kesetaraan arti. 4. Harus sedapat mungkin dinyatakan. 5. Harus dinyatakan secara tepat. Materi ke-7, konsep hermeneutika. Pengertian konsep hermeneutika secara spesifik. Hermeneutika adalah sebuah proses mengubah sesuatu atau situasi dari ketidaktahuan menjadi mengetahui melalui media bahasa dan sebuah kemampuan untuk memahami pikiran penulis melebihi kemampuan untuk memahami diri sendiri. Konsep-konsep dasar hermeneutika. 1. Hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci. 2. Hermeneutika sebagai metode filologi. 3. Hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik. 4. Hermeneutika sebagai pondasi ilmu kemanusiaan. 5. Hermeneutika sebagai fenomena desain pemahaman eksistensial. Pada pendekatan hermeneutika, 1. Memperhatikan konteks mikro dan makro pada saat Al-Quran diwahyukan. 2. Dalam menafsirkan teks ayat-ayat Al-Quran bukan hanya menyimpulkan secara teks. Aplikasi hermeneutika sebagai interpretasi teks secara kontekstual. Ada beberapa konsep adil jika ditinjau dari hermeneutika. 1. Prinsip tidak melampaui batas. 2. Prinsip tidak melakukan hal yang sia-sia. 3. Prinsip selalu berada dalam al-syirat al-mustaqim. Penelusuran hermeneutika sebagai interpretasi teks. Teks merupakan sebuah korpus yang otonom yang dicirikan oleh 4 hal sebagai berikut. 1. Dalam sebuah teks, makna yang terdapat. 2. Makna sebuah teks juga tidak lagi terikat kepada pembicara. 3. Tidak terikat dalam sistem dialog. 4. Teks juga tidak lagi terikat pada audiens awal. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.